Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukan kami agar boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Keluaran 2 ayat 15 yang berbunyi, ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah Tuhan Allah membentuk pribadi umatnya bukan dalam proses singkat. Tuhan Allah yang adalah Sang Pencipta, Pemelihara, dan Sang Pemilik atas diri kita umat manusia ini membentuk seseorang yang akan dipakainya melalui proses yang tidak singkat. Sebagaimana Tuhan membentuk Musa selama 40 tahun, Musa dibesarkan dengan hak istimewa. Ia seorang Ibrani atau keturunan Israel, tetapi diangkat menjadi anak putri Raja Firaun, sehingga bisa tinggal di istana Raja Firaun itu dengan berbagai fasilitas yang dia alami dan dalam kenyamanan secara khusus. Kekeliruan Musa yang mengira sudah waktunya untuk dipakai Tuhan telah mengakibatkan dirinya melakukan suatu kesalahan dengan membunuh seorang Mesir yang menganiaya orang Israel. Musa berasumsi atau beranggapan bahwa orang Ibrani lain akan melihat dirinya sedang dipakai oleh Tuhan untuk membela bangsanya. Akan tetapi pada kenyataannya tidak. Untuk menyelamatkan diri dari ancaman Firaun itulah akhirnya Musa melarikan diri ke Midian. Melalui kesalahan yang diperbuat oleh Musa itu, Tuhan terus memimpin dan membentuk Musa. Di Midian hidup Musa berubah 180 derajat. Dulu sebagai pangeran di istana Raja Firaun, kini ia sebagai gembala kambing domba milik mertuanya Yitro. Selama 40 tahun Musa diproses lagi oleh Tuhan menjadi seperti yang dicatat di dalam kitab Bilangan 12 ayat 3. Musa dibentuk sebagai orang yang rendah hati. Saat berada di istana Firaun Raja Mesir, Musa kurang menyatakan kerendahan hatinya. Tetapi melalui tempaan, ia diubah menjadi orang yang rendah hati dan siap sedia dipakai oleh Tuhan Allah Yahweh itu. Ia kemudian diutus kembali ke Mesir untuk memimpin umat Israel eksodus atau keluar dari tempat perbudakan di tanah Mesir. Apa yang telah ditulis pada Alkitab tentang pribadi orang yang dibentuk oleh Tuhan Allah untuk menjadi berkat bagi semua orang nyata juga pada diri pribadi Ayub yang merupakan nubuatan tentang Mesias yang akan datang. Pembentukan Tuhan terhadap diri Ayub terkesan sangat menyakitkan dan sangat berat. Semua harta bendanya lenyap, anak-anaknya mati, istrinya mengajak dirinya untuk mengutuki Allah Yahweh. Dan ketika temannya menghakimi dirinya. Akan tetapi proses yang sangat sulit itu justru memurnikan iman percaya dari diri Ayub.
ia dibentuk menjadi lebih mengenal jauh lebih dekat lagi dengan Tuhan Allah Yahweh Allah Israel itu daripada sebelumnya. Proses pembentukan diri pribadi kita juga sebagai umat manusia milik Sang Pencipta dan Pemelihara kita itu pasti dialami oleh setiap orang yang beriman percaya kepada Kristus dengan proses pembentukan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Prosesnya bisa begitu menyakitkan dalam hidup kita ini secara jasmani maupun rohani kita, akan tetapi akhirnya pasti akan indah pada waktunya. Untuk itu yakin dan percayalah bahwa pada waktu kita dibentuk oleh Tuhan, mari kita ingat akan kebenaran firman-Nya bahwa rancangan Tuhan Yesus Kristus itu bukan rancangan kecelakaan, bukan untuk menjerumuskan kita kepada suatu kematian kekal kelak di neraka, tetapi rancangan damai sejahtera bagi kita yang akan secara kekal dapat kita nikmati di surga. Ingatlah, akan Yeremia 29 ayat 11 dinubuatkan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah boleh mengingatkan kami bahwa di dalam menjalani kehidupan ini kami merasakan bahwa Tuhan tetap membentuk kami untuk sesuai dengan keinginan dan kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, mampukan kami untuk mengerti semua ini karena kasih-Mu dan karena berkat-Mu saja. Amin.